Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Em, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal reading untuk subjek bahasa Inggris yang berhubungan dengan skill ketiga. Ya, di video yang skill satu sudah selesai many idea question correctly dan juga kita sudah membahas untuk skill yang kedua answer state the detailed question correctly. Nah, sekarang kita di video kali ini kita masuk ke skill yang ketiga about find unstated details. Ya, question di belakangnya. Ya, find unstated details question. Nah, dari ini saja kita sudah bisa melihat ya, fine. Berarti kita mencoba untuk menemukan detail-detail yang unstated. Ya, kalau stated dinyatakan sebagai sesuatu yang tertera secara langsung, berarti kalau unstated berarti yang tidak tertera ya di dalam teks. Ya. Jadi unstated yang tidak tertera di dalam teks. Nah, untuk yang skill ketiga ini terkhusus kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan detail-detail yang tidak tertera di dalam teks. Oke, sekarang kita masuk ke bagian contoh. Nah, oke. Ini ada sampel di sini contoh. Kita langsung masuk ke question saja ya, langsung pertama ya sebelum kita membaca untuk passage-nya. The question, katanya di sini, which of the following is not true about the word gadget? Not true, berarti yang tidak benar. Yang tidak benar berarti yang tidak ternyatakan dalam teks ya. Itu is different, yang tidak benar berdasarkan informasi yang ada dalam teks. Seperti yang kita lihat di sini, kita garis bawahi sebuah kata gadget. Artinya bahwa gadget ini menjadi keyword kita ya dalam teks ini. Nah, dalam passage di atas, teman-teman juga bisa lihat untuk kata gadget juga udah digaris bawahi. The word gadget. Nah, di sini. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari mana nih yang not true, yang tidak benar. Berarti ada tiga yang benar, satu yang salah. Nah, ya, karena not true, yang tidak benar. Ya, oke. Kita lihat di sini untuk yang jawabannya ya B. It was used at the beginning of the 19th century ya. Oke. Nah, untuk yang clue di sana the word of gadget. Kemudian di garis bawahi juga it was first used by British sailors in the 1850s ya. Pada tahun 1850-an. Ya, ada S-nya di belakang 1850-an ya. Sementara untuk di jawaban nomor B itu katanya bahwa itu digunakan di awal abad ke-19, 19th century. 18 berarti dia abad 18. 19 abad ke-19. Totally different, sangat-sangat berbeda. Maka yang tidak benar berdasarkan teks di atas adalah B. Oke. Sekarang kita masuk ke prosesnya dulu untuk prosedur pelaksanaannya. Untuk mengidentifikasi nih soal-soal seperti ini nanti kita akan back lagi ke contoh soal ini, ya. Nah, ini nih unstated detail question. Oke. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui atau jenis-jenis pertanyaan seperti apa yang terkelompok untuk atau sebagai unstated detail question? Yang pertama, which of the following is not stated? Yang mana yang di bawah ini yang not stated? Nah, not stated juga termasuk nih sebagai unstated. Sama saja ya, unstated, not stated. Yang tidak dinyatakan di sana. Oke. Kemudian yang kedua, ada which of the following is not mentioned? Yang nggak disebutin. Nah, sama saja yang tidak ternyatakan. Ya, tidak dinyatakan dalam teks. Nah, kemudian yang not discussed, yang tidak didiskusikan. Kemudian yang terakhir ini agak sedikit berbeda. All of the following are true except. Semua yang di bawah ini benar, benar semua true. Except itu berarti kecuali. Ya, berarti yang kita cari adalah yang tidak. Ya, berarti yang tidak stated juga except. Berarti kalau bertemu dengan soal-soal yang seperti ini ada 4 jenis yang seperti ini. Nah, itu juga not true juga sama saja bisa disebutkan 5 lah jatuhnya. Maka ini terkelompok sebagai unstated detail questions. Nah, kalau bertemu question seperti ini, di mana nih kita nyari jawabannya? Ya, di mana? Ya di PSS lah. Di mana lagi gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini ya.
where to find the answer? Di mana kita bisa menemukan jawabannya? The answers to these questions are found in order in the passage. Ya, dicarinya di passage. Ya, semuanya kita cocokin ke sana. Nah, bahwa jawaban untuk pertanyaan ini ditemukan di dalam teks. Ya, itu katanya di sana. Kemudian kita masuk ke bagian bawah, how to answer the question. Bagaimana cara ngejawabnya? Kalau mau answer gimana nih caranya? Number one, yang pertama, choose a keyword in the question. Kita cari dulu keywordnya. Apa nih keywordnya dari questionnya? Makanya tadi kita langsung ke question dulu kan? Kita cari keywordnya dulu di question. Oke, setelah kita dapat keywordnya, kita ngapain? Kita scan the appropriate place in the passage for the keyword. Oke, kita scan nih di mana keyword tadi itu di mana posisinya di dalam teks. Apakah ada di line 1? Apakah di line 3? Ya. Oke, kita cocok ini. Oh, udah ketemu. Nah, setelah kita scan, oke, berarti dia ada di line ketiga, misalkan, ya. Kemudian kita read the sentence that contain the keyword or idea carefully. Nah, itu dia kuncinya. Nah, setelah ketemu di dalam teks, kita baca bagian tersebut carefully, secara hati-hati. Kenapa? Karena jawaban di sekitar situ. Makanya dibacanya carefully. Bukan only you read that, tetapi kamu juga harus meread that carefully, secara hati-hati. Nah, kemudian yang keempat, look for the answers that are definitely true according to the passage. Eliminate. Ya, kita eliminasi jawaban tersebut. Nah, jadi kita lihat mana jawaban yang benar, yang benarnya kita buang. Nah, kita buang yang benarnya. Misalkan A, ini true nih, benar berdasarkan teks. Oke, A di kick. Kita lihat lagi yang C. Oh, B or C. Oh, ternyata B itu nggak ada. Yang C ternyata ada dalam teks. Kita kick C. Nah, gitu. Kita eliminasi. Kemudian choose the answer that is not true. Maka pilihlah jawaban yang tidak benar berdasarkan passage. Ya, oke. Clue-nya apa? Not true, not stated. Yang tidak benar, yang tidak tertera. Ya, oke. Nah, kita lihat lagi ke sini tadi. Katanya adalah kita memilih kita lihat di keywordnya dulu. Ada kata gadget tadi ya, gadget. Kita skim di sini, kemudian dia ada di line ketiga, the word gadget. Nah, kita udah dapat keywordnya. Kemudian kita disuruh scan katanya tadi, carefully, secara hati-hati di area tersebut. Sekarang kita baca dulu ya. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word gata, which was a small hook. Oke, udah ketemu nih ya. Berarti dia dekat-dekat di area sini. Selanjutnya kita ngapain? Kita cari yang benar. Kita lihat nih, eliminasi dulu di bagian ini. Kalau dia benar, maka kita buang. Ya, kita lihat. It is used to name something when the name is not noun. Itu digunakan untuk nama sesuatu ketika namanya tidak diketahui, not noun. Apakah ada kata not noun di sana? Kita lihat ya. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. Yang tidak ada namanya atau yang tidak diketahui. Unknown samakah dengan not noun? Sama. Berarti A kita eliminasi. A, kick. Dibuang. Ya. Kemudian it was used at the beginning of 19th century. Itu digunakan di awal abad ke-19. Sementara pernyataan di sana pada tahun 1850-an. Maka B yang incorrect, ya, yang not correct di sana. Maka B kita keep dulu. Kita lihat C. It most likely came from a word in the French language. Ada nggak? Ya, ini nih katanya French language. Ada French language nggak di sini? Oh, ada tuh. Ya, di line kelima. Probably come from the French word. Maka C benar. Kita kick. D. It is first noun used was by British sailor. Benarkah British sailor? Oh, ada di sana. Di line 4. It was first used by British sailors. Ya, itu para pelaut dari English, dari Inggris. Maka D benar, maka kita eliminasi juga. Answernya adalah B. Oke, nah ini dari contohnya. Sekarang kita masuk ke praktis ya. Kita masuk ke praktis. Oke, passage 1 for the question number 1 and number 2. Kemana kita dulu tadi? Kita harus masuk ke question dulu untuk mencari
word. Oke, kita read question number one. All of the following are true about blood plasma except. Nah, semua di bawah ini benar nih tentang blood plasma kecuali. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Kita cari kata-kata di sana, di atas sana yang ada kata blood plasmanya. Kemudian kita baca di area tersebut carefully, secara hati-hati. Oke, kita lihat di mana nih? Di scan dulu. Oh, tuh ada di line pertama. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Nah, berarti deketan di situ nih jawabannya semuanya dekat-dekat di setelah itu. Oke, kita langsung saja masuk ke opsi ya. Option number A. It is a deeply colored liquid. A deeply colored liquid. Colored berarti berwarna. Liquid cair. Apakah colored liquid? Colorless liquid. Oh, beda. Oh, different. Maka A kita keep dulu nih. Kemungkinan answernya ada di A. Oke. Kemudian kita lihat yang B dulu. Blood cells have been taken out of it. Blood cell have been taken out. Kita lihat nih, it consists of blood from which the red and the white blood cell have been removed. Remove samakah dengan taken out? Sama. Dia dihilangin. Maka B true. Maka B kita kick. Oke. Kita masuk ke C. Patients are often transfused with it. Apakah digunakan untuk transfusi kah? Kita lihat dulu. It is often used in transfusions. Ah, benar sekali. Makasih. Kita kick lagi. Kemungkinan jawaban kita di E ya. D. It is generally more important to the patient than other part of the whole blood. More important. Nah, to C. A patient generally needs the plasma portion of the blood more than other component. Tuh. Patient than other part of the whole blood. Oke, more important katanya. Maka D juga benar. Maka D di kick. Answer kita adalah A. Oke. Ya, seru ya untuk soal yang seperti ini, yang stated detail ini. Kalau dapat pertanyaan seperti ini harus harus pasti ini bisa benar. Karena jawabannya tertera langsung di sana. Oke, kita masuk ke question number two. Which of the following is not stated about the whole blood? Oke, kalau tadi number one clue kita adalah blood plasma. Untuk yang kedua apa nih clue kita? Whole blood ya. Nah, whole blood. Oke, kita cari whole blood di sini. Kita scan lagi ke teks. Ada di paragraf kedua. Ya, plasma differs in several important ways from the whole blood. Oke. Oke, dapat nih keyword. Berarti jawabannya ada nih di sebelah kanan. Kita langsung masuk saja. Kita scan dalam teksnya sudah. Sekarang kita buang mana yang benar. Oke, kita lihat. Opsinya di A adalah it is different from plasma. Apakah dia berbeda dari plasma? Sangat berbeda. Plasma differs in several important way. Itu ada di line ke sana. Line pertama di paragraf kedua. Maka ini sudah pasti benar. Kita keluarkan. Ya, kita keluarkan eliminasi. A. It cannot be dried. Dia tidak bisa kering. Baca line terakhir nih, line ketiga. In addition, plasma can be dried and stored, while whole blood cannot. Maka ini cannot be dried. Tidak bisa dried kah? Tidak bisa kering. Maka berarti ini benar. Maka B kita keluarkan. C. It is impossible to keep it in the storage for a long time. It is impossible. Itu sangat tidak mungkin untuk menyimpannya di storage untuk waktu yang lama. Ya, yang bisa disimpan lama siapa sih? Plasma. Yang si whole blood mana? Cannot katanya tadi. Cannot. Dia tidak bisa dry dan juga tidak bisa stored. Maka si itu benar. Maka si kita out kan. Kemudian D. It is clear. It is a clear colorless liquid. Adakah? Tidak. Karena dia berbeda dengan plasma, blood plasma yang clear dan colorless liquid. Maka answernya for number 2 adalah D. Enak kan soalnya? Kalau ketemunya begini jangan sampai salah ya nanti. Oke, kita masuk. Nah, ini nih passage kedua. Teman-teman boleh baca dulu sebentar. Boleh di-pause dulu videonya. Kemudian tulis di komen ya, bisa answer atau tidak. Oke, I give you time to do this. Nanti dicocok ini, benar apa enggak ya. Oke, done?
Ya. Oke, kita masuk ke passage kedua untuk question number 3 sampai dengan number 4. Oke, kita masuk dulu ke question langsung nih di sini. Which of the following is not true about the Nelly Bly? Oke, kita punya si Nelly di sini, si Nelly Bly ini sendiri. Mana nih kosakatanya? Kita try to skim ya. Oke, kita ketemu di line ke dua. Under the name pen of Nelly Bly. Ada nih di sini. A name which was taken from the Stephen Foster song Nelly Bly. Oke, berarti dia ada di line kedua dan juga di line ketiga. Sekarang kita baca ini secara hati-hati, carefully. She achieved fame for her exposes and in particular for the bold and adventurous way that she obtained her stories. Oke, kita coba eliminasi ya. Nelly Bly's real name was Elizabeth Cochrane Seaman. Apakah nama aslinya itu? Ya, coba lihat yang pertama. Elizabeth Cochrane Seaman was American journalist at the turn of the century who wrote for newspaper under the pen name. Nah, nama penanya, nama pena artinya nama yang dia gunakan untuk menulis ya. Nelly Bly, aslinya adalah Elizabeth. Benarkah? Correct. Maka A, kamu out kan. Ya, kamu buang. Kemudian Nelly Bly itu was mentally ill. Apakah dia ada bicara masalah mentally ill, sakit mental di sini? Nggak ada. No. Maka B kita keep dulu. B kita keep dulu. Kemungkinan B ini answernya nih. Ya. Kita lihat see the name Nelly Bly came from a song. Apakah itu berasal dari song? Benarkah? Iya. Di line ketiga. Ya. A name which was taken from Stephen Foster song Nelly Bly. Oke, makasih. Benar. Makasih kita kick. D. The name Nelly Bly was used on the article that Simon wrote. Apakah digunakan sebagai nama untuk artikel yang ditulis oleh Simon? Benarkah? Ya. Ya, Elizabeth Simon. Maka D juga benar. Maka D kita klik. Answernya adalah B. Korek nggak? Kalau benar tulis di komen ya. Oke, point number 4. Which of the following is not mentioned something Nelly Bly did to get a good story? Nah, berarti di sini adalah Nelly Bly did to get a good story. Ya, untuk mendapatkan good story berarti best way to get the real story ya. Sama saja dengan yang di paragraf kedua ini. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Berarti jawaban ada di paragraf kedua nih. Tuh, she felt that the best way to get the real story was from the inside rather than the on-site observer who could be treated to a pretty version of the reality. Oke, kita lihat di sini. Apakah dia pernah? Kita lihat E ya. Answernya dulu apa nih? A, B, C, D. Answernya D ya. Ada yang sama nggak? Untuk D. She worked at the doctor in the mental hospital. Kita coba uh, teknik yang tadi kita buang dulu yang benar ya. She act like a thief. Apakah dia ada act like a thief di sini? Kita lihat ya. On one occasion, she pretended to be a thief. Pretended to be a thief. Berpura-pura menjadi pencuri. A. She act like a thief. Dia bersikap seperti seorang pencuri. Maka itu adalah true. Maka A kita eliminasi. She got arrested by the police. Apakah dia ditangkapkah? That she would get arrested. Oh, ternyata dia juga tertangkap. Maka B juga benar. She pretended to be ill. Dia pura-pura sakit. Oke, kemudian on another occasion she fake mental illness. Nah, fake mental illness, pura-pura sakit. Pretended to be ill. Sama saja berpura-pura sakit, fake mental illness, berpura-pura sakit mental. Oke, jawabannya adalah D. Apakah dia bekerja sebagai dokter? Sebagai dokter di hospital? No, dia masuk ke sana ke tempat it's like the mental hospital, ya, to get the real picture on the treatment of mental patients. Sehingga dia bisa merasakan secara pribadi di sana, secara real, sehingga story-nya menjadi good katanya. Oke, answer-nya adalah dia. Nah, itu dia untuk yang for unstated detail question. Disimpulkan lagi ya. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan pertanyaan seperti ini adalah yang pertama kita find dulu keywordnya dari pertanyaan. Mana nih keywordnya? Setelah dapat keyword, langsung cari di dalam teks. Mana kata-kata tersebut yang ada dalam teks. Maka jawaban ada di area tersebut.
Kemudian kita scan carefully, kita scan secara hati-hati. Kenapa secara hati-hati? Karena peluang kita untuk benar di sini sangat besar. Ya, kenapa? Karena jawabannya ada dalam teks. Kamu cuma tinggal eliminasi saja. Setelah itu buang yang benar, tinggalkan satu yang salah. Oke? Yap, thank you for watching. Jangan lupa untuk terus update kosakatanya ya untuk link vocabulary yang ada di deskripsi. Dan thank you for watching. Bye-bye.